Shalom, kembali bertemu lagi dengan konsep bersama Pendeta Pardosi dalam program diskusi Sekolah Sabat. Seperti biasa, acara ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama kita akan mendengarkan kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sabar Simbolon kali ini. Dan bagian yang kedua kita akan sama-sama berdiskusi. Bagi sahabat-sahabat konsep, mudah-mudahan diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya, tapi sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Jeremy Hutajuni. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon penyertaan dari kuasa Tuhan bagi kami, bila mana kami akan bersama-sama belajar dari buku Sekolah Sabat. Biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk kebangunan kerohanian kami. Kami boleh dipakai menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Menyertai Pendeta Sabar Simbolon, demikian juga setiap peralatan yang kami gunakan, agar kami semua boleh mendengarkan dengan baik, boleh berdiskusi dengan baik ya Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita masuk ke pelajaran yang ke-10 saat ini, cara yang menyenangkan untuk terlibat. Kita langsung saja, kita akan mendengarkan kesimpulan Sekolah Sabat yang saat ini akan dibawakan oleh Pendeta Sabar Simbolon. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Kita akan meringkaskan pelajaran kita, pelajaran yang ke-10, yang judul besarnya adalah cara yang menyenangkan untuk terlibat. Pada pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana pelajaran ini mengajak kita agar kita boleh lebih menyenangi, lebih termotivasi lagi untuk dapat terlibat. Ya, dapat terlibat dalam hal apa? Tentunya terlibat untuk mengabarkan Injil. Ya, saudara-saudara, berkaitan dengan ayat inti kita, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya di dalam Matius 9 ayat yang ke-37. Ya. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi perkataan ini bukan sampai hanya pada waktu itu. Boleh jadi pekabaran ini juga dikabarkan untuk kita pada zaman ini, ya. Calon baptisan memang banyak, ya. Orang-orang yang belum mengenal Kristus memang banyak dan berpotensi untuk dimenangkan. Tetapi dikatakan pekerja sedikit, ya, pelayan sedikit, penginjil sedikit. Karena itu dikatakan mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat kita di pelajaran yang ke-10 ini menawarkan kepada kita agar kita boleh lebih menyenangi lagi penginjilan itu. Salah satu metode yang ditawarkan adalah kita membentuk kelompok kecil, ya. Kelompok kecil ini di mana nantinya akan menjadi salah satu metode untuk memperkuat iman kita, ya, untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang firman Allah dan memperdalam kehidupan doa dan memperlengkapi kita untuk bersaksi. Di sepanjang pelajaran ini kita akan fokus apa dasar Alkitab untuk kelompok-kelompok kecil ini, ya. Jadi saudara-saudara, kelompok kecil adalah ide Allah yang pertama. Karena kalau kita belajar tentang penciptaan, kita akan menemukan kealahan ada di sana, ya, Tritunggal. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus yang terlibat di sana. Bagaimana ketiga Allah ini memang memiliki tugas yang berbeda-beda tetapi memiliki tujuan yang sama, ya. Dari hal itu kita akan boleh melihat mereka atau kealahan itu sendiri sedang membentuk apa itu yang dinamakan kelompok kecil, ya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda nanti bisa membaca di rumah, Yohanes 10 ayat yang ke-17, Roma 8 ayat yang ke-11, 1 Korintus 15 ayat yang ke-15, di sana kita akan menemukan bagaimana kesatuan, ya, atau
partisipasi daripada kealahan itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, ya, Allah Roh Kudus. Ya, kalau kita bisa simpulkan ketiganya ini, Allah Bapa itu adalah Allah perancang, ya. Allah Yesus itu adalah yang melaksanakan, dan Roh Kudus itu adalah penolong. Dan satu sama lain saling berkaitan dan memiliki tujuan yang sama. Kalau kealahan itu bertujuan untuk menebus umat manusia, kita disuruh umat-umatnya membentuk kelompok kecil juga, dan tujuan kelompok kecil yang akan kita bangun adalah untuk memenangkan orang-orang yang terhilang dan membawa kepada Yesus. Ya, pelajaran di hari Minggu juga mengatakan ternyata kelompok kecil ini, ya, dituliskan juga di dalam pena inspirasi, ya, yaitu di dalam buku dasar-dasar pendidikan. Baik, jadi kalau kita belajar lebih dalam lagi mengenai kelompok-kelompok kecil, dasar Alkitabianya kita boleh temukan di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21 sampai 25. Ya, di sana kita melihat bagaimana cerita Musa, ya. Cerita Musa ketika dilihat oleh mertuanya, yaitu Yitro. Musa sedang kelelahan untuk menghakimi bangsa Israel yang sangat besar. Ketika itu mertuanya melihat Musa, ya, sedang kelelahan mengatur bangsa Israel, sehingga mertuanya Yitro itu sendiri menyampaikan masukan kepada Musa. Dia katakan, terlalu lelah engkau mengatur besar ini apa? Bangsa, ya. Maka dikatakan engkau harus apa? Harus menunjuk masing-masing apa? Masing-masing pemimpin untuk mengatur. Dikatakan kalau kita baca di dalam Keluaran 18 ayat yang ke-21 sampai 25, tunjuklah pengatur 1000 orang, bahkan dikatakan 100 orang dan 10 orang. Jadi saudara-saudara, itu dia dasar Alkitabnya. Ya, kita boleh belajar juga tentang bagaimana Yesus memilih. Dia hanya memilih 12 orang untuk dia jadikan sebagai kelompok kecil. Ya, jadi pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan ada banyak contoh-contoh kelompok kecil di dalam Alkitab, ya. Dan kelompok kecil ini dikatakan bukan berbicara secara jemaat. Kelompok ini berbicara secara di luar daripada jemaat. Bagaimana umat-umat Tuhan harus membentuk apa itu yang dinamakan kelompok kecil untuk dapat belajar di luar daripada gereja, untuk menuntun umat-umat Tuhan sebelum mereka diajak untuk masuk ke dalam gereja. Ya, jadi saudara-saudara, dikatakan pena inspirasi juga menuliskan di dalam Testimony for the Church, dikatakan di sini, pembentukan kelompok-kelompok kecil sebagian dasar upaya Kristen dikatakan disampaikan kepada saya, yaitu Nyonya Ellen G. White, yang tidak dapat salah. Dikatakan, jika ada sejumlah besar anggota gereja, biarlah anggota-anggota tersebut dibentuk menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bekerja, ya, tidak hanya untuk anggota gereja, tetapi untuk orang yang tidak percaya. Dikatakan, jika di satu tempat hanya ada 2 atau 3 orang yang mengetahui kebenaran, biarlah mereka membentuk diri mereka menjadi sekelompok pekerja. Ya, jadi saudara-saudara, walaupun dikatakan hanya ada 1, 2, 3 orang di suatu tempat, tidak perlu mereka apa? Mencari gereja yang terdekat. Ya, mereka boleh membentuk diri mereka, dimulai daripada kelompok kecil ini, mereka saling mendoakan, saling memotivasi, saling belajar firman Tuhan. Nantinya kelompok kecil ini dikatakan akan menjadi dampak yang besar. Ya, jadi inilah pelajaran sekolah sahabat kita di dalam 1 minggu ini. Bagaimana pelajaran yang ke-10 ini menawarkan kepada umat-umat Tuhan agar boleh memiliki rasa yang lebih menyenangkan lagi untuk dapat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, cara yang ditawarkan oleh pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita boleh membentuk kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok kecil ini, ya, bukan berbicara tentang kita berkumpul di gereja, tetapi bagaimana kita membentuk kelompok kecil ini di luar gereja. Ya, jadi
Inilah yang boleh saya sampaikan mengenai ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-10, yang judul besarnya, cara yang menyenangkan untuk terlibat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pendeta Ricky Moa. Amin. Terima kasih banyak untuk kesimpulannya Pendeta Sabar Simbolon, kesimpulan yang membuka pemikiran kita boleh semakin diperkaya akan firman Tuhan melalui kesimpulan yang dibagikan. Terima kasih banyak Pendeta Sabar. Saat ini kita masuk ke bagian yang kedua untuk berdiskusi. Dan pertanyaan untuk mengawali diskusi kita malam hari ini adalah seperti ini. Kira-kira kan sepanjang minggu ini kita belajar tentang kelompok kecil ya. Mengapa kelihatannya memiliki kelompok kecil daripada kelompok yang besar itu begitu penting? Dan kira-kira apa sih untungnya atau apa sih manfaatnya kalau kita mulai itu dari kelompok kecil? Mungkin pendeta di sini punya beberapa pengalaman, tapi kira-kira mungkin kita jawab dulu. Mengapa ini begitu penting? Apa manfaatnya dalam pekerjaan Tuhan ini? Dipersilahkan teman-teman. Mungkin Pendeta Sabar bisa mendahului, nanti yang lain boleh mengikutinya. Silakan. Baik. Jadi terima kasih Pendeta Ricky untuk pertanyaannya, kenapa lebih penting kelompok kecil ini daripada kelompok besar, ya. Jadi pelajaran sekolah sahabat kita juga sudah katakan bagaimana peran kelompok kecil ini sangat berguna. Bahkan pelajaran sekolah sahabat kita katakan sebelum engkau membawa seseorang ke gereja, engkau harus didik dia dulu di kelompok kecil. Engkau harus menangkan dulu dia di kelompok kecil ini, butuhi kebutuhannya, dan apa yang menjadi persoalan hidupnya, kelompok kecil inilah harus apa? Membawa kenyamanan kepada dia. Sebelum dia masuk kepada kelompok yang lebih besar lagi, yaitu gereja. Terima kasih, Pendeta Ricky. Amin. Terima kasih Pendeta Sabar ya. Dari Pendeta Sabar kita dapat poin yang begitu baik. Biasanya di kelompok yang lebih kecil, orang lebih nyaman ya, dan mungkin lebih terbuka dibanding kelompok yang besar. Terima kasih Pendeta Sabar. Bagaimana teman-teman pendeta yang lain? Pendeta Abi mungkin. Kira-kira bagaimana melihat apa pentingnya kelompok kecil dan mungkin manfaat yang pernah dirasakan ya dalam pelayanan. Baik, selamat malam semuanya. Selamat menyaksikan juga bagi saudara dimanapun berada, sahabat konsep. Saya pernah tiga tempat saya layani dan 2 diantaranya adalah jemaat kecil. Ya nggak kecil-kecil sekali lah, tapi melalui pengalaman Musa saya belajar bahwa sebenarnya untuk menyelesaikan masalah akan lebih mudah kalau itu ada di jemaat kecil. Jadi bayangkan Musa yang memimpin begitu banyak orang ketika diberikan nasihat oleh mertuanya dan akhirnya membuat kelompok-kelompok kecil yang akhirnya untuk observasi masalah akan lebih mudah dibandingkan itu dilakukan dalam skala besar. Jadi gereja Masih Advent Hari ke-7 juga sebenarnya ya bukan tidak ada jemaat besar, tidak, tetapi selalu diarahkan, didorong untuk membuka cabang sekolah sahabat, membuka kumpulan-kumpulan baru di tempat yang baru. Kenapa? Karena memang satu jemaat itu munculnya dari kelompok-kelompok kecil. Ya memang dasarnya manusia sebagai makhluk sosial hidup berkelompok, dan melalui kelompok itulah akhirnya ada hal-hal yang dibagikan, sharing, termasuk firman Tuhan, dan akhirnya dapat berkembang. Jadi saya pun melalui pengalaman pelayanan di jemaat-jemaat kecil, saya bisa merasakan bahkan bukan mereka sebagai anggota jemaat, bahkan seperti keluarga gitu ya. Keluarga yang dekat, tahu masalahnya itu bukan masalah yang di luar-luarnya saja, tapi bisa betul-betul sampai ke dalam, dan akhirnya dalam pertumbuhan iman pun dapat lebih diarahkan dengan baik gitu. Terima kasih. Amin, amin. Terima kasih banyak Pendeta Abi, boleh sharing pengalamannya ya. Tadi yang pertama rasa nyaman oleh Pendeta Sabar, dan dari Pendeta Abi kita dapatkan lebih mudah mengobservasi masalahnya ya. Dan kalau kita sudah tahu masalahnya, harusnya lebih mudah memperhatikan karena kelompoknya kecil, gampang terdeteksi. Kira-kira begitu ya. Saya melihat Pendeta Jeremy tadi
raise hand, silahkan pendeta. Ya, pendeta. Dari ayat intinya tadi dibilangkan pekerja sedikit dan diminta supaya kita berdoa, minta sama yang punya tuayan supaya minta pekerja. Kira-kira siapakah pekerja yang dimaksud? Apakah itu harus pendeta? Karena kita pikirkan atau harus pekerja Injil. Dan apa hubungannya? Kenapa dibuat ayat ini jadi ayat intinya? Padahal kita belajar lagi ngomong apa kelompok kecil. Bagaimana cara kita supaya terlibat? Itu pendeta pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak Pendeta Jeremy Utajulu. Jadi apa hubungannya ayat inti ya? Bahwa Yesus mengatakan pekerjanya sedikit, tuayan banyak, lalu suruh minta. Lalu apa hubungannya rupanya sama pekerjaan kegiatan di kelompok kecil ini dalam hal penginjilan, mencari murid-murid, pengikut-pengikut Yesus. Baik, saya berikan waktu ini kepada hamba-hamba Tuhan. Mungkin terlebih dahulu kepada Pendeta Dwi Cahyono sebelum nanti ke Pendeta Pardosi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi memang kita lihat begini di masalah di dalam jemaat-jemaat, kita temui bahwa antusiasme untuk bergabung dalam kelompok-kelompok kecil ini ataupun memfasilitasi kelompok-kelompok kecil ini beragam dan banyak yang dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Padahal kelompok-kelompok kecil ini sudah dimanfaatkan di luar sana dan metode ini sudah sangat teruji dan keberhasilan sudah sangat cukup tinggi. Membangun kelompok kecil di mana fellowship itu lebih terjamin, lebih dibangun dengan lebih baik dibandingkan kalau kita gabung dalam kelompok besar. Tetapi memang kesadaran di antara kita kurang. Nah, oleh sebab itu kita perlu terlibat ya, mulai dari kita menyediakan tempat untuk kelompok kecil, rumah kita misalnya, kemudian kita juga menjadi pengurus di sana, membawa orang-orang, sahabat ataupun saudara-saudari kita, teman kantor kita, teman sekolah, tetangga-tetangga dan sebagainya, kita undang gabung dalam kelompok kecil itu. Ya, kita bangun fellowship, kemudian kita saling membantu, saling mendoakan. Nah, kita terlibat dari hal-hal yang kecil-kecil dan demikian, maka kita akan bisa melayani dengan baik di dalam kelompok-kelompok kecil itu. Itu saja mungkin saya tambahkan. Amin, amin. Terima kasih Pendeta Dwi untuk jawabannya. Mungkin sebelum ke Pendeta Pardosi, rasanya Pendeta Sabar ada mau menanggapi. Silakan Pendeta Sabar. Terima kasih Pendeta Jeremy sudah menanyakan pertanyaan mengenai ayat inti kita ya, tentang siapa itu pekerja-pekerja yang akan dikirimkan. Jadi ayat inti kita berbicara tentang ada Yesus di sana ya sebagai yang berkata, dan ada Bapa yang mempunyai tuayan itu, dan dikatakan mintalah kepada Bapa supaya Roh Kudusnya akan menginsapi orang-orang yang mau bekerja. Jadi pekerja-pekerja ini bukan pekerja bayaran ya, Yeremia. Jadi Yesus sedang memohon ya, atau Yesus sedang mengarah minta kepada Bapa supaya dikirim Roh Kudusnya agar lebih banyak lagi yang mau terlibat. Ya, terima kasih Pendeta Riki. Baik, terima kasih Pendeta Sabar untuk responnya. Mungkin sekarang ke Pendeta Pardosi boleh menanggapi beberapa hal yang di atas tadi. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Dalam konteks Yesus, pekerjanya itu cuma 12. Karena Yesus sudah memanggil 12 orang. 12 orang ini harus mengerjakan seluruh daerah Palestina, daerah Israel. Belum lagi daerah-daerah di luar Israel. Sedangkan daerah Israel saja belum dapat dilayani oleh yang 12 ini. Makanya sampai ke Samaria pun Yesus harus memulaikannya oleh karena Israel
melihat Samaria itu sebagai kelompok yang tidak layak, tidak penting untuk menerima kabar keselamatan. Jadi dalam konteks Yesus yang mengucapkan ayat ini, pekerja sedikit itu ya memang hanya 12 waktu itu. Padahal disuruh untuk membawa Injil ini sampai Israel, seluruh bangsa-bangsa di sekitar Israel, dan itu menjadi sulit bagi 12 orang. Itu sebabnya Yesus berkata bahwa para murid harus berdoa kepada Bapa agar semakin banyak lagi orang yang akan dipersiapkan untuk membantu para murid-murid di dalam mengabarkan apa? Injil ini kepada orang lain. Dalam konteks sekarang, pendeta-pendeta itu harus dibantu oleh anggota-anggota jemaat untuk mengabarkan Injil. Oleh karena kalau pendeta saja tidak mampu, tidak bisa. Ada tempat-tempat yang pendeta tidak bisa masuki. Ada tempat-tempat yang mungkin kalau pendeta datang langsung ditolak. Tetapi ada tempat-tempat yang akan lebih terbuka kalau yang datang membawa Injil itu bukan seorang pendeta. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Pardosi. Sekarang saya mau ke Pendeta Jimmy Huta Barat dan mungkin nanti ke Pendeta Edwin Pasaribu. Ya. Boleh enggak sih bercerita atau berbagi, bersaksi kesaksian di dalam penggembalaan di jemaat? Kira-kira apa pentingnya gitu? Kenapa dibuat kelompok kecil dan apa dampaknya ketika kita berkegiatan belajar banyak di kelompok kecil untuk pertumbuhan jemaat, kerohanian jemaat? Silahkan Pendeta. Ya, baik. Jadi kelompok kecil ini sangat efektif ya dalam penginjilan bila mana dilakukan di jemaat. Tentu dengan tujuan supaya semua dapat terlibat. Ya, di mana kalau sekarang ini sudah dibagi-bagi di UKSS masing-masing per sektor ataupun per daerah, atau bisa saja UKSS itu nantinya menjadi sebuah kelompok kecil pendalaman Alkitab ya, atau bisa juga menjadi lama-lama jadi cabang dan lama-lama jadi gereja. Nah, jadi sangat bagus sebenarnya kelompok kecil itu kalau mereka bekerja semuanya di dalam, sehingga akan menjadi banyaklah nanti cabang-cabang orang-orang yang menginjil dan gereja-gereja semakin banyak. Dan itu terjadi di kota-kota besar seperti itu, ya. Sehingga tidak usah kita banyak-banyak lagi di gereja 100 kakak atau 200 kakak. Ya dibagi-bagi saja di dalam kelompok kecil, nanti mereka akan berpencar, tumbuh lagi cabang-cabang baru dan gereja-gereja baru, dan semakin tersiar kabar kebenaran. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak daerah-daerah bahkan konferensi yang ada di Undi Barat ini. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta Jimmy ya. Jadi kecil kelompoknya tapi diharapkan semuanya jadi bekerja. Ya, itu yang terjadi ya dan diharapkan untuk terjadi seperti itu. Bagaimana Pendeta Edwin? Silahkan. Baik, terima kasih Pendeta Riki. Baik, saya mau bagi kesaksian sedikit. Karena saya baru 2 kali pindah dan saya melayani di gereja-gereja kecil. Dan 2015 yang lalu kami punya program kelompok kecil yang dilakukan setiap minggu sekali dan memiliki dampak yang luar biasa. Waktu itu kita melakukan kelompok ini dengan sharing tentang metode kesehatan kepada sahabat-sahabat kita, dan setelah sharing beberapa bulan maka kita mengadakan KKR. Waktu itu anggota jemaat kita kalau di gereja hanya 15 orang kalau datang ke gereja. Dan ketika kita mengadakan KKR, kita bingung. Karena kalau kita mengundang orang, biasanya di tempat itu,
Saya tanya waktu kebiasaan KKR di sana, yang datang tamunya berapa? Ya paling 5-10. Nah, setelah kita lakukan kelompok kecil, persahabatan dengan saudara-saudara seiman di sana, puji Tuhan ketika kita melakukan KKR di sana, tamu yang hadir sekitar 80-90 orang per malam. Dan itu semua oleh karena kelompok kecil yang kita lakukan, kita terlibat sama-sama, kita bergaul bersama-sama, dan membangun rohani kita. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada satu minggu ini atau satu pekan ini, saya melihat satu motivasi yang luar biasa ketika kita bersama-sama bekerja, fungsi-fungsi yang kita miliki atau talenta-talenta yang kita miliki akan digabungkan, itu akan menjadi amunisi yang sangat kuat untuk apa? Untuk penginjilan. Dan banyak orang yang bisa dimenangkan untuk Tuhan. Dan puji Tuhan, di akhir KKR itu, saya mau saksikan ada 11 jiwa yang dimenangkan lewat akan kelompok kecil tadi. Jadi ini impact atau hasil daripada kelompok kecil ini di dalam penginjilan. Jadi saya rasa ini sangat luar biasa. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan ya, kesaksian yang nyata ya. Karena memang dari zaman kita sudah lihat pelajaran sekolah sahabat ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru, cerita Yesus, benar-benar bekerja secara kelompok ini punya banyak keuntungan dan sangat ampuh ya dalam memperbesar atau memperluas pekerjaannya. Saya rasa kata kuncinya adalah keterlibatan ya, seperti gereja kita juga lakukan ya, total member involvement ya. Semakin banyak yang terlibat, semakin banyak yang bekerja, dan akhirnya karena mereka bekerja terlibat jadi bertumbuh ya. Saya mungkin sebelum ke teman-teman lain, beberapa waktu yang lalu di jemaat yang saya pernah gembalakan juga, ketika saya masuk di sana, diskusi sekolah sahabatnya selalu panel ya. Jadi selalu saya gabung, selalu digabung. Nah, kita berusaha bagaimana supaya tidak begini, karena yang terjadi adalah orang pasif. Akhirnya kita coba bagi grup itu, walaupun tidak mudah ya. Dan karena kebiasaan panel, angka orang yang belajar pun jadi sedikit gitu, karena biasa panel kok, biasa panel. Jadi kelihatannya kurang bertumbuh karena nggak ada progresnya, nggak ada yang belajar. Lalu ketika kita coba bagi jadi 2 kelompok saja, di 2 kelompok itu minimal pasti ada 1 orang yang akan memimpin, yang tadinya mungkin nggak pernah pimpin, dan ada 1 orang lagi yang juga akan terlibat membantu memimpin sekolah sahabat. Dan apa yang terjadi akhirnya statistiknya lebih baik, yang belajar jadi lebih banyak, secara nggak langsung jadi terpaksa untuk belajar. Nah, ini mungkin yang bisa juga kita hubungkan bagaimana ketika Yesus bilang mintalah pekerja. Nah, kelompok kecil ini salah satu alat yang ampuh untuk menciptakan pekerja-pekerja ya. Sebenarnya bukan baru, tapi kebanyakan mungkin belum mau bekerja karena nggak kita kasih tempatnya. Tapi begitu dibuat di kelompok kecil, akhirnya ada tempat untuk mereka bekerja, dan akhirnya jadi ada pekerja-pekerja baru yang sangat efektif untuk pekerjaan Tuhan. Baik, saya akan ke teman-teman lagi. Ada mungkin pertanyaan atau tambahan dari apa yang didapatkan dari pelajaran sekolah sahabat? Mungkin sedikit saja, 2 atau 3 menit dari Pendeta Depari. Silahkan, Pendeta. Satu hal yang harus disadari gereja kita bahwa apapun strategi baru, cara baru yang ditemukan melalui tuntunan Roh Kudus akan juga dipakai oleh setan untuk merusak pekerjaan Tuhan. Jadi salah satu hal yang saya lihat dari isu kelompok kecil ini adalah timbulnya eksklusivisme. Artinya ada beberapa kegiatan-kegiatan kelompok kecil yang justru membuat gereja tidak bersatu, walaupun tujuan awalnya memang sudah pasti sesuai dengan seluruh urutan pelajaran kita yang cukup baik yang diberikan contoh ini. Sehingga pada minggu ini kita harus ingatkan kembali setiap kelompok kecil itu untuk fokus tujuannya adalah pekabaran Tuhan, bukan untuk kegiatan-kegiatan lain yang hanya sepele dan justru jauh dari tujuan penginjilan itu sendiri, sehingga tidak ada
masalah yang datang dari kelompok-kelompok kecil yang justru membuat kesibukan sendiri yang tidak ada faedahnya dengan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pendeta Ari ya. Dari sudut pandang yang lain. Memang setelah dibuat kelompok kecil pun pasti ada dinamikanya ya. Ada hal-hal yang mungkin bisa jadi kendala. Itu mungkin yang kita alami. Baik, waktu ini apakah masih ada yang mau menambahkan atau memberikan pertanyaan untuk kita malam hari ini? Sebelum kita akan balik ke Pendeta Sabar. Mungkin sedikit lagi, Pendeta. Silakan Pendeta Edi. Kelompok kecil ini juga mungkin mengurangi juga ini konflik di dalam jemaat. Kenapa? Karena kalau kita sudah bekerja semua menginjil, maka tidak akan ada lagi konflik di dalam jemaat. Kenapa ada konflik di dalam jemaat? Karena kita tidak menginjil, karena kita tidak bersaksi. Sehingga kita ngotot-ngototan untuk mencari panggung, untuk mencari nama di jemaat. Jadi ketika kita bekerja bersama-sama, maka hanya kemuliaan nama Tuhan yang terjadi atas jemaat itu. Itu, terima kasih. Amin, amin Pendeta. Itu salah satu dampak yang signifikan yang kita lihat ya, karena semuanya sibuk bekerja, jadi nggak ada waktu lagi untuk urus yang nggak perlu diurus mungkin sebenarnya ya. Oke, saya akan ke Pendeta Sabar untuk menyampaikan closing statement dan berikutnya kesimpulan oleh Pendeta Pardosi. Baik, terima kasih Pendeta Riki. Siapapun yang mendengarkan ringkasan pelajaran sekolah Sabat ini, mari kita renungkan apa yang dikatakan Yesus, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Bagi yang mendengarkan bacaan pelajaran sekolah Sabat ini, marilah kita bersemangat. Jadikan rumah kita menjadi pusat penginjilan. Ya, saya ditempatkan di jemaat saat ini, umat Tuhan yang kami menangkan adalah umat-umat yang ketika salah satu keluarga jemaat kami berkata, Pak Pendeta, silakan ke rumah karena ada umat-umat Tuhan yang rindu belajar. Puji Tuhan, setelah belajar, umat-umat Tuhan pun ada yang dimenangkan. Melalui pelajaran ini, jangan sampai terlewat, tetapi biarlah pelajaran ini menjadi bagian kita semua yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta Sabar. Silakan Pendeta Pardosi. Baik, jadi inti dari bagaimana anggota supaya terlibat, maka gereja harus membuat aktivitas buat anggota itu ya. Nah, aktivitas itu banyak, tetapi pelajaran sekolah Sabat kita melalui tuntunan dari Alkitab dan Roh Nubuat menawarkan apa yang disebut dengan kelompok kecil ya. Nah, kelompok kecil ini bisa sekitar 8 sampai 12 orang atau 3 atau 4 keluarga yang mungkin di awalnya harus dibuat memang yang mempunyai latar belakang yang sama. Ya. Tetapi nanti perkembangannya maka kelompok kecil yang sudah dibentuk pertama dengan latar belakang sama itu akan bisa dibuat variasi. Supaya tadi tidak muncul persoalan eksklusivitas itu. Ya. Jadi mau tidak mau kelompok kecil itu memang awalnya harus dibuat di antara orang yang punya latar belakang yang sama. Gitu. Di awal itu ya. Tetapi setelah nanti berkembang maka pendeta akan mencoba kelompok kecil itu dibuat variasi gitu. Ditambahkan kepada orang yang mungkin tidak punya latar belakang yang sama. Ya, karena yang kuat harus menolong yang lemah. Itu prinsip kelompok kecil. Jangan ada kelompok super kuat, ada kelompok super lemah. Yang super kuat tetap semakin kuat dan super lemah semakin matilah dia, kan tidak. Yang super lemah itu harus dibantu oleh yang kuat. Ya, makanya nanti pendeta itu ke depannya setelah kelompok kecilnya sudah jalan, maka yang kuat itu harus menolong yang lemah. Yang lemah akan dibantu bercampur sekali-sekali, digabung sekali-sekali ya. Mungkin retreat 2 kelompok kecil bersama, yang kuat dananya retreat dengan kelompok kecil yang dananya kurang kuat. Nah, begitu caranya membuat variasi kelompok kecil sehingga akhirnya gereja itu tetap bersatu. Meskipun kelompok-kelompok kecilnya banyak, tapi mereka tetap apa? Bersatu. Jadi ini saran saya kepada saudara-saudara karena saya di tahun
96, 97 sudah melakukan kelompok kecil. Jadi kelompok kecil itu harus dicampur-campur. Sekali sekuartal, kelompok A main dengan kelompok B, kelompok A main dengan kelompok C, itu harus dibuat bercampur-campur sehingga terjadi akhirnya mereka tetap menyatu walaupun tetap ada kelompok-kelompok, tapi mereka itu menyatu, ya. Retreat 3 kelompok kecil sama-sama itu perlu dibuat, ya. Jadi jangan akhirnya kelompok kecil itu menjadi eksklusif karena pendeta tidak pernah mencoba untuk membaurkan kelompok-kelompok itu, ya. Jadi itulah pengalaman yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi sudah memberikan kesimpulan dari diskusi kita dan juga memberikan nasihat-nasihat, ya, pengalaman-pengalaman praktis bagi kita para pendeta muda dan bagi sahabat-sahabat juga yang menyaksikan diskusi malam hari ini. Baik, diskusi kita sudah selesai. Kami berterima kasih sekali lagi sahabat konsep sudah menyaksikan dan kita akan menutup rangkaian diskusi ini. Pendeta Jimmy Huta Barat akan memimpin kita di dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih malam ini kami sudah belajar bagaimana Tuhan menyiapkan bagi kami cara untuk menginjil, terlibat di dalam penginjilan ini. Tuhan sudah menyiapkan tuayan dan kami mau untuk terlibat secara umat-umat Tuhan yang ada di dunia ini di dalam mempersiapkan orang-orang yang ada di tempat kami berada, bahkan di mana saja, untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Bapa, berkati kami yang sudah mendengarkan, biarlah kami dapat aplikasikan, baik di jemaat kami masing-masing, dimanapun kami melayani, sehingga ada kelompok-kelompok yang kecil yang akan dibentuk untuk kemudian dapat bekerja, melayani, menginjil, memwartakan kabar keselamatan kepada banyak orang. Berkatilah kiranya pembawa materi yang sudah menyiapkan dan juga memaparkannya, Pendeta Sabar Simbolon, biarlah dia juga Engkau berikan hikmat dari surga dan memberkati dalam segala pelayanan. Berkati kami semua dan juga Serpadosi yang sudah memimpin kami dalam konsep, biarlah Tuhan memberikan kepada kami berkat-berkat baik secara jasmani dan rohani untuk kami dapat tetap setia melayani Tuhan. Sertailah kami sepanjang malam hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semoga diskusi Sekolah Sabat ini dapat motivasi kita belajar firman Tuhan, khususnya lewat Sekolah Sabat, memperkaya kita akan pengetahuan firman Tuhan dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita ketemu di waktu berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.